Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Adia Mustawan, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Kesehatan Lingkungan, Universitas Halu Oleo, Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rapid test COVID-19. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi COVID-19 dan manfaat dari rapid test. COVID-19 atau biasa disebut juga dengan virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona ini menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Salah satu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran dari COVID-19 yaitu melakukan screening dengan menggunakan alat rapid test. Alat ini digunakan untuk mengetahui apakah orang tersebut positif COVID atau tidak. Alat ini mampu mendeteksi dengan sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 10-15 menit untuk mengetahui hasilnya. Selanjutnya yaitu kriteria orang yang akan di rapid test. Pertama yaitu orang yang memiliki 3 gejala seperti demam di atas 36 derajat Celcius, batuk, dan kesulitan bernapas. Lalu yang kedua yaitu pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang ketiga yaitu orang dalam pemantauan atau ODP. Yang keempat yaitu orang yang memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien positif COVID-19. Lalu yang kelima yaitu orang yang habis melakukan perjalanan dinas keluar kota. Selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan. Untuk alatnya sendiri yaitu APD lengkap seperti masker N95, pelindung mata, pelindung wajah, gaun medis sekali pakai, sarung tangan medis, penutup kepala, sepatu karet, strip rapid diagnosis test, dan jarum lencet. Untuk bahannya sendiri seperti sampel darah, larutan buffer, dan alkohol swab. Selanjutnya yaitu tata laksana atau tahapan pemeriksaan COVID-19. Yang pertama, gunakan APD lengkap medis sebelum melakukan pemeriksaan. Lalu setelah itu, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Untuk tahap pemeriksaannya sendiri yaitu pertama dimulai dari usap jari pasien menggunakan alkohol swab. Lalu setelah itu mengambil sampel darah dari ujung jari pasien menggunakan jarum lencet sekali pakai. Kemudian siapkan strip rapid diagnosis test untuk mengidentifikasi antigen dalam darah. Lalu sampel darah yang telah diambil tadi ditetesi pada strip dan dicampur dengan 2 tetes larutan buffer. Setelah itu hasilnya akan berupa garis yang muncul 10-15 menit setelahnya. Baiklah, selanjutnya yaitu cara analisa hasil pemeriksaan rapid test COVID-19. Pada alat rapid test terdapat 3 kategori seperti C, hemoglobin G, dan hemoglobin M. C itu adalah kontrol. Dalam kode ini strip harus muncul. Selanjutnya untuk tulisan hemoglobin M jika bertanda plus pada rapid berarti telah terjadi paparan pada baru-baru ini. Jika hemoglobin G-nya bertanda plus berarti telah terjadi paparan pada masa lampau. Jika hasil rapid test menunjukkan hemoglobin M bertanda plus, hemoglobin G bertanda minus, maka pemeriksaan harus dilanjutkan dengan menggunakan PCR di rumah sakit rujukan dan memastikannya. Langkah ini juga dilakukan jika hasil tes menunjukkan hemoglobin M bertanda plus dan hemoglobin G bertanda plus. Tapi bila tes menunjukkan kode hemoglobin M-nya bertanda minus, hemoglobin G-nya bertanda plus, maka dibutuhkan rapid test ulang dalam 1 atau 2 minggu selanjutnya. Hal ini disebabkan antibodi pada saat tes pertama belum cukup untuk mendeteksi. Pengulangan rapid test juga harus dilakukan jika hasilnya hemoglobin M dan hemoglobin G negatif semua, karena resiko paparan tetap ada. Sementara bagi mereka yang memiliki hasil positif, akan dilakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan PCR. Baiklah, itulah tadi pembahasan saya mengenai rapid test COVID-19. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.